Jadi Bu Maya hari ini menggunakan pakaian biasa saja. Tadinya sudah disiapkan pakai perlengkapan untuk menyelam. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, kalian hari ini bisa melihat Bu Maya sedang ada di akuarium besar. Nah, ada di akuarium besar. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah siap? Nah, anak-anak, Bu Maya sedang ada di akuarium bawah laut. Ada di mana itu? Nah, kalian nanti bisa sambil menyimak ya apa yang akan Bu Maya sampaikan atau apa hewan-hewan yang ada di laut. Nah, Bu Maya, boleh Bu Maya mau keluar dulu sebentar? Bu Maya kayaknya butuh oksigen. Boleh keluar dulu sebentar? Boleh? Boleh. Boleh. Boleh Bu. Hilang. Ya, sebentar ya anak-anak, karena kan kalau menyelam itu kalau tidak menggunakan peralatan yang safety nanti berbahaya juga untuk diri sendiri ya. Jadi Bu Maya sedang memakai peralatan supaya lebih aman pada saat menyelam di dasar laut. Tunggu dulu ya. Kalian sambil menunggu Bu Maya memakai peralatan untuk menyelamnya, silahkan boleh sambil minum dulu ya. Mau ke toilet boleh ke toilet dulu sekarang supaya nanti tidak tertinggal informasi yang disampaikan oleh Bu Maya. Dan jangan lupa siapkan juga buklet yang akan diisi pada saat belajar bersama Bu Maya nanti ya. Wah, ini Rashid juga tampaknya ikut ke dasar laut nih, berenang bersama ikan-ikan. Tapi kok pakainya handphone ya, bukan pakai tabung oksigen. Akio juga di kapal selam tuh sama Zian sama Naila. Akio, ada Atan, Naila, Rehan, Fatih, terus Devan, Yaya, Fatimah, Floris, Ryan. Wah, kalian juga berada di kapal selam nih ya. Ternyata sedang melihat hewan-hewan yang ada di bawah laut. Aku amin Bu. Oh gitu, wah keren. Siap ya, siap bersama Bu Maya lagi ya. Ini Bu Maya sedang mau menyebur. Bu Mayanya, aduh sebentar ya. Udah nyebur Bu? Enggak, tidak. Maya nyebur. Sebentar. Oh ini lagi ngarayu kan? Siap ya, ini Bu Maya sekarang sudah memakai perlengkapan yang lebih lengkap. Ini IPA Bu. Siap ya. Bu, hari ini pembelajaran IPA pakai snorkel. Nah, Bu Mayanya sudah muncul kembali tuh, sudah dengan lengkap dengan peralatan-peralatan snorkelingnya seperti Rashad tuh. Rashad sudah pakai peralatan snorkeling. Bu Maya juga sudah lebih aman insya Allah berada di bawah laut ya menggunakan tabung oksigen ini. Silakan Bu Maya. Nah, alhamdulillah anak-anak, Bu Maya sudah menggunakan perlengkapan yang menunjang untuk Bu Maya menyelam di laut. Nah, di sini ya. Nah, Bu Maya akan menemui atau akan didekati oleh ikan-ikan yang akan Bu Maya jelaskan. Kira-kira ikannya apa ya? Hewan apa? Ya Allah, Bu Maya hari ini berenang bersama anak-anak magnesium. Nah, perhatikan, Bu Maya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ikan serta bagian-bagian tubuh yang tidak dimiliki oleh ikan lain. Ikan apa yang pertama ya? Lah, apa itu? Ada yang tahu? Lumba-lumba. Nah, ini adalah ikan dugong. Nah, ini adalah jenis dugong. Dugong ini dia bukan termasuk ikan, tetapi dia masuk ke dalam kelompok mamalia, sama seperti lumba-lumba. Nah, dugong ini dia berkembang biak dengan cara, dengan cara apa? Ada yang tahu? Karena dia mamalia, berarti dia berkembang biak dengan cara melahirkan atau
IPA. Coba lihat, dugong ini memiliki warna ya abu-abu ya, dijelaskan. Dia mamalia. Berarti kalau mamalia salah satu cirinya berkembang biak dengan melahirkan. Kalau melahirkan, di manakah tempat Tidak apa sih Bu nama hewannya anak lupa. dugongnya ini Dugong. menyusui? Ayo, ada yang tahu nggak? Di mana? Di mana? Apa itu namanya apa? Di manakah anak dugong atau bayinya dugong menyusui? Ada yang tahu? Coba. Enggak tahu Di mana? Dia ada di bawah ketiak sirip, di kanan dan di kirinya itu ada puting susu. Di mana puting susu dugong ini ya berfungsi untuk memberikan makanan kepada bayi dugong. Nah, selain itu dia memiliki ciri yang lain ya, bergeraknya atau berenangnya lambat. Nah, bergeraknya lambat, kemudian penglihatannya juga kurang awas, kurang jelas. Kenapa? Karena ukuran matanya sangat kecil. Dan dugong ini adalah salah satu mamalia laut yang ada di Indonesia, termasuk hewan yang langka. Ketika langka, dia dilindungi agar keberadaannya tidak punah. Ya, tidak punah. Oke, dugong silahkan untuk berenang kembali mencari tempat yang lain. Oke, itu ya dugong ya. Dugong itu bahasanya termasuk ke dalam bahasa Melayu ya. Nama dugong. Nah, tambahan lagi, dugong ini ya, dia memiliki keistimewaan yang lain. Apa istimewanya? Dia selalu menitikkan air mata. Nah, kalian mungkin pernah mendengar air mata dugong ya, atau air mata ikan duyung, karena dia ketika muncul ke permukaan laut ke bagian atas, maka dia akan menitikkan air mata atau keluar air matanya. Dan dugong ini hanya mampu menyelam maksimal dengan waktu hanya 6 menit saja. Kemudian dia memunculkan bagian kepalanya untuk mengambil udara. Lalu ternyata menyelam itu luar biasa ya. Aduh. Oke, selanjutnya ada hewan apa lagi ya? Kalian silakan catat ya informasi yang Bu Maya beritahu. Itu siapa? Itu siapa? Ikan Nemo. Ikan Nemo. Ikan Nemo. Ikan Nemo. Boleh ya, Bu Maya? Ikan Nemo. Ikan Nemo. Ikan Nemo. Bu Maya minta pada Resya yang sama-sama sedang menyelam. Resya, itu ikannya ikan apa, Resya? Apa? Nama ikannya apa? Itu yang Ikan badut. ikan badut ya. Kalau Nemo itu dia ada di animasi. Nama aslinya atau ikan ini namanya adalah ikan badut atau clownfish. Nah, dia termasuk ikan ya. Dia tinggal atau berenang maksimal ada di kedalaman 50 cm di atas, di bawah permukaan laut. Nah, dia ikan anemon ini punya sahabat dekat, punya teman dekat, di mana yang namanya teman itu biasanya saling menguntungkan. Siapa nama teman dekatnya? Teman dekat Dori. Nah, kalau di film itu sahabat dekatnya adalah Dori. Tapi kalau di sini nih, kalau udah belajar IPA, teman dekat atau sahabat dekatnya itu adalah anemon. Nah, di mana anemon ini ya melindungi clownfish ketika dia dikejar atau dijadikan mangsa oleh hewan lainnya. Itu ya. Kemudian bagaimana cara anemon melindungi diri?
dia sebagai tempat tinggal atau habitatnya. Jadi selalu nyempil di antara anemon-anemon yang ada di laut. Begitu. Nah, keuntungan buat sahabatnya ini, anemon ini apa ya? Keuntungannya nih, anemon ini biasanya dibersihkan bagian tubuhnya oleh ikan itu yang warna kuning. Ikan apa ayo? Ayo, ikan apa? Ikan apa itu yang warna kuning? Karena itu sahabat dekat. Nah, jadi dia mencari makanannya itu salah satunya yang menempel pada anemon. Selain itu, ternyata ya, ikan ini dia ternyata pemakan segala. Jadi dia memakan serangga-serangga laut, kemudian dia makan juga rumput-rumputan yang di bawah laut. Jadi pokoknya dia pemakan segala. Ya, bahasa IPA-nya atau bahasa kerennya kalau pemakan segala itu adalah omnivora. Begitu ya. Nah, selain itu nih, ikan kecil ini yang berwarna kuning, kemudian ada ciri garis putih, garis hitamnya. Dia itu ketika di laut ya, yang dilakukannya itu hanya bermain, kemudian mencari makan dan berkembang biak. Ya, makanya kalau di film animasi yang dia lakukan bersama Dory adalah bermain atau berpetualang ketika dia harus mencari siapa coba. Kalau di animasi, di film, ada yang tahu dia mencari siapa? Mencari anaknya. Nah, mencari, oh berarti nanti bisa dicari ya atau menonton filmnya. Udah deh, dadah anemon dan clownfish, silakan untuk berenang kembali ya. Jangan jauh-jauh, di kedalaman lebih dari 50 cm. Bu Maya mau cari lagi deh hewan-hewannya, ada apa lagi ya? Selanjutnya itu ada manta ya, ada ikan pari tuh di sebelah kanan. Ikan pari. Itu apa tuh? Kuda. Nah, itu apa? Hewan apa itu? Kuda laut. Kuda laut. Kuda laut memiliki ciri yang unik dibandingkan ikan-ikan yang ada di laut. Yang pertama, ukuran tubuhnya sangat kecil ya dibandingkan hewan-hewan laut. Ukurannya ya mulai dari 1,5 cm, paling besar hanya 35 cm. Coba bayangkan ya, 35 cm mungkin sepanjang penggaris ya. Begitu ya, penggaris yang biasa kalian bawa 30 sampai 35 itu untuk kuda laut. Selain itu coba lihat cara bergeraknya dia. Nah, cara dia bergerak berbeda seperti ikan-ikan pada umumnya. Nah, kalau ikan kuda laut ini dia bergeraknya itu vertikal. Nah, dia bergerak begitu nah. Kan kalau yang lain bergeraknya horizontal ya, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, kalau dia atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Itu cara kuda laut berdiri atau bergerak. Selain itu, lihat dari moncongnya. Moncong itu apa? Mulutnya. Mulut dari kuda laut ini dia memiliki ciri yang unik. Mulutnya itu moncongnya panjang. Dan ketika dia menemukan makanan, dia langsung menangkapnya kemudian menyedotnya ya atau menghisapnya tanpa dikunyah terlebih dahulu. Nah, ternyata Masya Allah ya, Allah menciptakan kuda laut ini dengan bentuk yang sempurna. Walaupun ukurannya kecil, walaupun bergeraknya itu hanya vertikal ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, tapi Allah tetap memberikan ya karakteristik yang unik. Nah, karena dia bergerak ke atas dan ke bawah, sehingga nih kuda laut ini dia bergeraknya atau berenangnya lambat dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya. Ada yang mau bertanya tentang kuda laut ini atau Bu Maya suruh dia berenang? Gak apa-apa ya? Suruh dia berenang saja ya? Bu Maya, Akil mau bertanya. Boleh, nanti pertanyaannya setelah Bu Maya selesai ya. Atau sekarang aja boleh deh Akil. Bu Maya mau tutup kembali ya. Bagaimana Akil? Akil mau bertanya apa? Bu Maya, kalau
Kalau kuda laut itu melahirkan atau bertelur? Nah, Melahirkan. Nah, Ovovivipar. kalau kuda laut ini dia bertelur kah atau melahirkan? Enggak, bertelur dia. Atau bertelur melahirkan. Nah, dari beberapa buku yang Bu Maya baca, ada keunikan lain dari kuda laut. anaknya Kuda laut ini ya, dia berkembang biak dengan cara bertelur. Bu, di manakah telurnya disimpan? Apakah di dasar laut? Di bawahnya, bawahnya. Atau misalnya dibiarkan begitu saja? Nah, Masya Allah, ternyata kuda laut menyimpan telur-telurnya yang sudah dikeluarkan ya dari tubuhnya itu, disimpan di bagian kantung. Mirip seperti hewan apa ya yang simpan di kantung? Ada yang tahu? Kanguru. Betul, mirip seperti kanguru. Tetapi ya, si telur-telurnya itu disimpan di perut atau di kantung dari kuda laut jantan. Berarti terlindungi ya, ada bagian kantong. Lihat, perhatikan ya. Begitu anak-anak tentang kuda laut. Masya Allah ya, Allah sudah menyiapkan kantung dalam bagian tubuh si kuda laut. Apakah kantung itu ada di ikan clownfish atau ikan badut? Tidak ada ya, hanya ada di Jogja. bukan di Jogja, hanya ada di kuda laut. Dan kuda laut ini menjadi salah satu simbol dari perusahaan yang dimiliki oleh Indonesia ini. Dia menjadi simbol dari Pertamina. Nah, begitu ya. Coba kalau kalian ngecek, misalnya pergi ke pom bensin, biasanya itu ada simbol kuda laut. Selanjutnya, kira-kira ikan apa lagi ya yang Bu Maya temui di bawah dasar laut? Aduh, Bu Maya ternyata, Ikan hiu. hiu. Wow. Nah, itu matanya selalu bergerak terus ya. Jangan gerakan hiu gergaji, Bu. Apa? Jangan gerakan hiu gergaji. Ikan pari. Ikan paus. Hiu paus. Ikan paus. Takut digigit, takut Hiu paus. ditelan. Ini adalah salah Hiu. satu dari Hiu itu ikan hiu. Hiu paus. Dia memakan plankton. Ini jenis ikan hiunya adalah hiu paus. Nah, iya benar. Hiu paus. Nah, hiu paus ini dia memiliki ukuran tubuh yang panjang sampai 18 meter. Bayangkan. Iya, tapi dia cuma memakan plankton. Iya, yang walaupun apa? dia ukurannya Ya, sangat yang besar, kecil tapi sekali. Dia itu makanannya ikan-ikan kecil. Subhanallah. Tapi ya ikan kecilnya juga jumlahnya banyak ya. Dia juga dikenal dengan ciri unik lainnya. Coba perhatikan, matanya kecil, Bintik-bintiknya. besar. Nah, ternyata dilihat lebih dekat lagi, mata dari paus hiu ini dia Hiu tidak paus. memiliki kelopak mata. Sampai Bu Maya tuh melihat, kecil banget ya itu matanya ya, tidak memiliki kelopak mata. Lalu Bu, bagaimana cara dia menutup, membuka, menutup dan membuka matanya? Ayo, ada yang tahu bagaimana caranya? Ya, kalau ikan tadi clownfish dia punya kelopak mata, tapi hiu paus ini dia tidak punya kelopak mata. Nah, ternyata Allah sudah menyimpan sesuatu istimewa pada bagian matanya. Matanya ini bisa berputar, ya, sekali cara dia menutup kemudian membuka lagi. Masya Allah ya. Nah, itu adalah keistimewaan dari bagian tubuh hiu paus. Ibu, itu hiu paus. Hiu atau Bu. paus ya? Contoh hiu. Adakah Bu. pertanyaan? Ya. Boleh diulangi nggak, Bu? Aku udah
Bu Maya, ini. Boleh Bu Maya ada udara dulu. Keluar dulu ya. Bu Maya mau bernafas dulu ya, sebentar Yoni. Mengambil nafas dulu, Bu Maya mau ke atas permukaan ini dulu ya, permukaan air dulu ya. 1, 2, 3. Ibunya bilang kalau sudah ke daratan. Ya, sebentar ya, Bu, anak-anak ya. Ke daratan capek ya, Bu. Fungsinya di mana? Ya, sebentar ya anak-anak. Karena kan kalau menyelam itu tidak boleh lama-lama ya. Kalau terlalu lama nanti bahaya untuk kesehatan penyelamnya. Jadi Bu Maya harus naik dulu ke permukaan air untuk mengambil dulu oksigen dan nanti masuk lagi ke dalam dasar laut. Jadi sabar ya. Bu, Sebentar. Bu Indah juga mau ikut menyelam. Tapi Bu Indah menyelamnya tidak menggunakan peralatan menyelam karena Bu Indah tidak bisa berenang. Bu Indah mau masuk ke dasar air tapi dengan menggunakan selam. Hai. Wah. Iya, kalau Bu Indah mah aman. Jadi tidak perlu pakai alat selam dulu karena Bu Indah menggunakan kapal selam. Iya, kalau Bu Indah di sini aman. Ibu ya. diam aja ya. Kenapa? Gimana? Ibu itu nyelam, itu kapalnya diem atau enggak? Bu Indah ini kapalnya tadi kan bergerak, tapi kalau sekarang sedang istirahat dulu di bawah dasar laut ini menikmati pemandangan di dasar laut. Diikat sama daun. Kita juga Ini Bu Indah terkesima loh lihat kalian ini. Luar biasa, ini pemandangannya semuanya sama ya. Jadi nampaknya kita sama-sama sedang di bawah laut. Aku juga kapal selam. Iya, coba nih. Tolong Bu, Iya, aku dikejar Dia, yuk, Bu. Ali, Ceo, Ahta, Ryan, Daud juga sekarang sudah pakai kapal selam nih supaya bisa menyelam bersama-sama ya. Menikmati pemandangan di bawah laut bersama-sama dengan Bu Indah dan Bu Maya. Aku di daratan, Bu. Oh gitu. Kok ini Fadil di daratan sedang mengambil oksigen dulu ya. Nanti mau turun lagi. Fadil sedang Fadil sedang menepi di pulau. Jadi nanti Dilva juga sama sedang menikmati dulu suasana di pulau, nanti turun lagi. Nah, Bu Mayanya sudah siap untuk menyelam kembali. Jadi Bu Indah pamit dulu ya. Sebentar, Bu Indah mau jalan-jalan dulu Foto-foto, Bu. Nah, Bu Maya muncul kembali. Suara Bu Indah masih ada, Bu. Alhamdulillah. Setelah Bu Maya tadi menghirup oksigen dulu, karena ternyata di bawah laut itu semakin Bu Maya menyelam, semakin sedikit oksigen sehingga butuh oksigen. Kalau tadi ada yang bertanya Ibu, aku ada yang belum paham atau ada yang ketinggalan, nanti bisa dilihat di rekaman ya. Karena ini ikannya susah untuk mendekati Bu Maya, harus Bu Maya berikan tanda. Nah, tadi Bu Maya lupa, ada yang ketinggalan, Nak. Ada yang ketinggalan tentang cara gerak dan cara makannya kuda laut. Kuda laut ini mana kuda laut ya? Kuda laut. Dia nggak ada tanda. Kuda laut ini ketika dia makan, subhanallah ya, tubuhnya bisa terbalik, Nak. Jadi ketika makan ya, si kepalanya itu di bawah. Nah, ekor dan kakinya itu di bagian atas. Bu, dia nggak akan kesana kemari begitu tiba-tiba dia terbawa arus. Nah, agar makannya itu tetap tenang, terjaga, maka ekornya itu akan mengaitkan ke terumbu karang. Kebayang ya? Satu jenis dari kuda laut ini makannya kebalik, jadi posisinya, kalau Bu Maya kayaknya nggak bisa. Nah, itu anak-anak kelebihan atau ciri khusus dari bagian tubuh si kuda laut. Tadi Bu Maya sudah memanggil siapa lagi ya? Hiu pausnya udah pergi ya. Bu Maya nggak bisa memanggil lagi ya, karena hiu paus itu dia jalan-jalan terus ternyata. Hewan apa lagi yang mau Bu Maya temui di sini? Itu manta. Itu apa ikan yang menakutkan? Ikan batu. Ikan apa? Ikan batu.
Ikan kakak ikan batu. Nah, Ikan kakak tua. ikan kakak tua. Nah, ikan ini di umum atau orang lebih banyak mengenal dengan nama ikan Napoleon. Nah, kenapa diberi nama ikan Napoleon? Ternyata ikan Napoleon ini ya diberi nama dari seseorang yang terkenal hidup di zamannya, yaitu Panglima Prancis yang bernama Napoleon Bonaparte. Jadi dia karena Panglima yang hebat, jadi orang-orang menyebutnya ikan ini sebagai ikan Napoleon. Tetapi kalau di Indonesia macam-macam ya, diberi namanya. Kalau di wilayah Bangka dinamanya itu ikan siomay. Seperti bahasa Sunda tadi ya, namanya ikan siomay. Kalau di perairan Derawan, di pantai Derawan, nama ikannya itu lucu, ikan bele-bele ya, begitu. Kemudian kalau di daerah Bangka itu namanya ikan meme, begitu ya. Jadi nama-nama ikan ini di berbagai daerah itu beda-beda, tapi keumumannya ikan ini dinamakan dengan ikan Napoleon. Ciri unik atau bagian tubuh unik dari ikan Napoleon ini adalah satu, lihat, dia berbibir tebal, bibirnya tebal ya, coba lihat. Kemudian yang kedua ya, ada bagian yang menonjol di bagian atas kepalanya. Nah, ini ciri atau bagian tubuh khusus yang dimiliki oleh ikan Napoleon. Selain itu, cirinya itu adalah perbedaan warna. Warnanya sangat mencolok. Ketika ikan ini masih kecil, ya, warnanya itu terang dan memiliki garis yang berwarna gelap di sepanjang atau di bagian bawah mata sampai atas mata. Nah, ketika dewasa, ikan ini berubah warnanya menjadi warnanya lebih gelap. Nah, ikan Napoleon ini salah satu ikan terumbu karang ya, yang tinggal atau habitatnya di sekitar terumbu karang, yang memiliki nilai jual atau ketika dijual ini harganya tinggi ya, karena banyaknya orang yang mencari, sehingga ini dikenal juga sebagai ikan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia, karena ternyata banyak yang mengambil ikan ini tapi tidak bertambah jumlahnya, karena jumlahnya semakin berkurang, sehingga ini salah satu ikan yang harus dilestarikan. Begitu anak-anak untuk ikan Napoleon ya. Bu, ikan Napoleonnya bisa diulang nggak, tadi gak jelas? Bu, ikan Napoleon. Jelas. Iya, ikan Napoleon. Oh, Napoleon. Napoleon ya. Kalau itu nama umumnya, nama ketika orang mau beli ikan Napoleon, orang akan mengerti itu jenis ikannya seperti ini ya. Begitu. Mungkin kalau di games-games itu mirip seperti apa ya, kalau misalnya di permainan yang feeding frenzy gitu ya, kalau ada nama ikannya tapi di situ barakuda atau apa ya, gue main lupa. Jenis ikannya mirip seperti barakuda sebetulnya. Udah ya, anak-anak, Napoleonnya mau berenang kembali karena takut dicuri atau diambil oleh para pemangsa yang tidak bertanggung jawab, sehingga jumlahnya ini semakin sedikit. Yuk, itu anak-anak. Selanjutnya Bu Maya mau ketemu ikan ikan apa lagi ya? Yang selalu bergerak itu, lihat ada manta ya, pari manta. Ada lagi ikan yang mau dimunculkan atau ikan yang mau menemui Bu Maya? Tadi ikan yang pertama ikan apa? Ayo, ada yang masih ingat tidak? Ikan pertama. Ikan duyung. Ikan duyung atau istilahnya itu sayur ya. Dugong. Dugong. Yang pertama dugong. Yang kedua Ikan dugong. Ikan badut. Ikan Badut. ikan badut atau clownfish. Yang ketiga Ikan apa? ikan Laut. Ikan anemo. Ikan badut. ikan badut. Yang keempat Hiu paus. Hiu paus. Anemon. ikan yang lumayan temui adalah Hiu paus. Ikan laut. Ikan rudal. Hiu paus. jenis hewan laut tadi
banyak jenis-jenis ikan yang ada di wilayah Indonesia. Apalagi Indonesia itu termasuk salah satu negara yang memiliki kekayaan laut yang paling banyak jumlahnya. Itu yang harus kalian syukuri. Nah, Bu Maya mau memanggil seseorang. Tadi tampaknya ada yang sedang menyelam. Siapa ya? Tadi siapa yang menyelam? Bu Winda. Mungkin Bu Winda sedang berkeliling. Bu Maya mau sambil menyelam juga ya? Boleh ya? Nanti Bu Winda akan bertemu dengan Bu Maya mungkin. Bu Winda di mana ya? Menyelam dulu. Tadi udah ada. Taram! Kembali lagi bersama Bu Winda. Halo. Wah, tadi seru ya jalan-jalan bersama Bu Maya. Seru tidak? Seru. Jalan-jalan atau Coba Bu Winda seru lagi mau kalau kita tanya. goreng ikannya. Bu Winda mau tanya ke Floris. Coba Floris. Floris. Iya, Bu. Nah, Floris, coba ya, apa saja ikan yang tadi dijelaskan oleh Bu Maya? Ikan pelopis, Clownfish, terus atau bahasa Indonesianya apa clownfish itu? ikan badut, Ikan badut, ya. Terus apa lagi? ikan apa ya? Ada 5 ya, tadi Bu Maya menyebutkan 5 hewan. Nanti dulu, Bu Indah masih bertanyanya ke Floris. Apalagi? Floris, boleh menyebutkan salah satu aja. Dari tadi kan 5 tuh. Floris sudah menyebutkan clownfish. Satu lagi apa? Agak lupa sedikit, Bu. Apa? Agak lupa sedikit. Iya, yang ingat saja. Tadi kan ada 5. Yang Floris ingat clownfish sama apa? Sama hiu paus. Hiu paus, Masya Allah, Alhamdulillah. Bu Indah mau tanya lagi sebentar sebelum kita masuk ke materi Bu Indah ya. Bu Indah mau tanya ke ini. Hai Rehan. Halo, Bu. Ya, coba Rehan. Tadi kan Floris menyebutkan baru menyebutkan 2. Bu Maya tadi menjelaskan 5 hewan. Floris sudah menyebutkan clownfish atau ikan badut dan hiu paus. 3 lagi ikan apa? Dugong, kuda laut, sama ikan Napoleon, Bu. Weh, Masya Allah, lengkap sekali, lancar Bu Maya menyebutkannya ya tadi. Dugong, kuda laut sama Napoleon, ikan Napoleon. Ikan Napoleon ini namanya seperti nama manusia ya, padahal jenis ikan. Jadi hati-hati nanti kalau kalian memberi nama seseorang, misalnya kalian nanti sudah besar punya anak, mau dikasih namanya Napoleon, ternyata Napoleon mirip nama ikan dong nanti ya. Tidak, ini jadi nggak lucu. Oke, sekarang kira-kira bersama Bu Winda akan menjelajahi apa ya? Ada yang tahu? Apa? Itu kayak spin gitu. Apa? Kan ini spin, habis itu ada kotak-kotak. Bu, kenapa Ada nomor ulang, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tadi Kinang melihat ada yang muncul-muncul ya, ada yang kotak-kotak nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya. Iya, benar. Kita akan bermain games. Jadi bersama Bu Winda sekarang tidak akan belajar serius. Kita akan bermain games. Tapi gamesnya berhubungan dengan yang sudah tadi dijelaskan oleh Bu Maya. Adakah yang mencatat tadi informasi yang disampaikan oleh Bu Maya? Sudah. Siapa yang mencatat? Coba boleh ditekan raise hand-nya. Yang mencatat boleh ditekan raise hand-nya. Akia sudah mengerjakan worksheet-nya, Bu. Yang mencatat pertanyaan Bu Winda, yang mencatat silakan ditekan raise hand-nya. Oke. Hanya Akia mengerjakan worksheet, Bu. Iya, Bu Indah kan pertanyaannya yang mencatat, bukan yang mengerjakan worksheet. Hanya 7 orang yang mencatat. Wow, hati-hati nih, hati-hati karena nanti
bersama Bu Indah materinya masih berhubungan dengan yang tadi Bu Maya jelaskan. Oke, terima kasih yang sudah raise hand, boleh diturunkan kembali. Ya, nah bersama Bu Indah kita akan bermain games seperti yang tadi Kinan sampaikan. Bu Indah mau berganti nama dulu ya, ini kan namanya masih Bu Maya, sedangkan nama Bu Indah kan bukan Bu Maya, tapi siapa coba? Bu Indah ya, masa namanya di sini Bu Maya. Jadi mau ganti nama dulu deh jadi Bu Indah supaya Bu Maya bermeditasi menjadi Bu Indah. iya. Tanam. Kenapa subjeknya jadi wawancara? Sudah muncul nih kotak-kotak spin di sini. Kira-kira apa yang akan kita lakukan dengan spin-spin kayak waktu ini? itu. Kalian, Bu Indah jelaskan peraturannya dulu ya. Kalian akan bermain games kalimat tanya atau melakukan wawancara yang orang yang menjawabnya adalah teman-teman kalian juga. Contoh misalnya ya, nanti Bu Indah akan gunakan spin nama lagi seperti yang tadi di kelas platinum digunakan oleh Bonovita. Akan keluar nama salah satu anak, misalnya keluar nama Ziyad dan Dilfa misalnya. Ziyad nanti akan memutar spin, ya, akan memutar spin. Di sini ada 2 spin. Spinnya berisi kata tanya dan ada nomor-nomor, nomor 1 sampai nomor 5 yang isinya masih misterius. Bu Indah tidak tahu nomor 1 isinya apa, nomor 2 isinya apa, nomor 3 sampai nomor 5 Bu Indah tidak tahu isinya apa. Nah nanti kalau sudah keluar dua-duanya, maka Ziyad harus membuat kalimat pertanyaan sesuai dengan kata tanya dan gambar yang muncul. Lalu pertanyaannya diajukan kepada siapa? Tentu diajukan kepada Dilfa dan Dilfa harus menjawab pertanyaan dari Ziyad sesuai dengan yang tadi dijelaskan oleh Bu Maya. Jelas peraturannya? Jelas ya? Jelas. Oke. Sekarang kelas mana dulu yang mau main? Apakah platinum, iridium atau magnesium? Iridium. Iridium. Oke, Bu Indah pertama kali mendengar nama iridium. Jadi kelas iridium dulu ya. Kita coba iridium. Iridium. Siap? Nizam. Nizam ada Nizam? Nizam boleh bersuara? Nizam. Nizam, wah Nizam tidak ada, diganti ya. Sebentar. Gia, ada Gia? Iya. Gia, Gia boleh say halo? Gia ada? Gia? Aduh, tidak ada juga. Hati-hati. Sebentar. Hisham. Ada Hisham? Hisham? Sebenarnya Bu, dia ada. Akan tidak menjawab pertanyaan Bu Indah, jadi aja Bu Indah ganti. Hisham ada tidak Hisham? 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 Wah, pada kemana ini iridium? Bu Indah ganti kelas dulu ya, karena iridium sepertinya pada tidak ada nih. Bu Indah ganti magnesium, siap-siap magnesium. Magnesium siap-siap. Magnesium. Bu, aku ada Bu, iridium aku. Iya, tapi kan yang muncul di spinnya bukan nama Hilmi. Jadi mohon maaf ya Hilmi ya. Coba ya. Oke, sebentar kita main yang magnesium. Kok tidak mau berputar ya dia? Masih iridium. Iya, dia diam saja. Sebentar ya. Magnesium. Oke. Cilo Roma. Sebentar ya, kok ini dia tidak mau. Bacaannya di 15 yang terpilih adalah Hisham. Bentar, Bu Indah mau
remove dulu magnesiumnya. Wow, magnesium di remove. Tidak ya, hanya diganti saja. Spinnya tadi tidak mau. Iya betul, tadi spinnya magnesium nge-freeze. Nah, sekarang ada ya magnesium? Ada. Oke, kita Ada, Bu. kita lihat siapa yang akan muncul. Kok Hisham lagi? Siapa lagi? Kayaknya Iridium Venus kayaknya Ya, mau di-press. siap. Moza, ada Moza? Ada Bu, tadi ada. Moza ada? Mah nggak pernah jawab Bu, makanya. Oh, kalian tidak boleh seperti itu. nggak jawab. Kalian tidak boleh seperti itu. Mungkin saja speakernya bermasalah atau ada sesuatu. Jadi pada saat dipanggil tidak menjawab. Kita ganti. Hup, Reshad. Reshad dan satu orang lagi ya. Reshad nanti akan menjadi penanya. Yang menjawabnya adalah Dilva. Wow, Dilva ternyata tadi pilihan Bu Indah. Keluar deh ya. Reshad dulu. Siap-siap Reshad. Reshad akan itu Reshad menjadi aneh, Bu, mukanya, Bu. penanya ya. Reshad, Bu siap. Reshad mukanya aneh. Iya, ini mukanya. Reshad, kita mulai spin ya. Kira-kira kata tanya apa yang akan muncul? Mengapa? Ya, siap. Kata mengapa dengan gambar. Reshad boleh pilih nomor berapa? Berapa ya? 3. 3. Taram, ikan apa ini? Napoleon. Napoleon. Silahkan Reshad boleh buat kata tanya atau kalimat tanya menggunakan kata mengapa dan ikan Napoleon. Dan Dilva siap-siap untuk menjawab. Mengapa dan Napoleon? Pertanyaannya boleh kayak apapun. Ih, Reshad, Bu Indah serem lihat muka Reshad, boleh jangan dulu efeknya. Ini ngeri, jadi lebih takut daripada lihat Nah, ini kan ganteng. Silakan Pikir dulu. pertanyaannya gimana? Reshad sekarang sedang melakukan wawancara kepada Dilva. Jadi boleh Dilva, mengapa titik. Wah, Rishad lagi berpikir dengan Muncul rumus-rumus matematika ya di sana. Rumus Dan juga Padahal fisika. sekarang juga kita masuk sedang dalam IPA. berbicara Kita bahasa udah Indonesia. sekali. Ayo Reshad, silakan. Mengapa Mm-mm. bernama Napoleon? Oh, Ikan itu mengapa bernama Napoleon. nama ikan ini diberi nama Napoleon? Wow, Dilva. Karena ditemukan Sebentar. Dilva, jawabannya apa Dilva? karena ditemukan Mukanya tidak terlihat, ini yang menjawab lampu. karena ditemukan oleh Napoleon. Oh, karena ditemukan oleh Napoleon. Benarkah jawabannya? Nah, Benar. Wah, luar biasa nih. Reshad sudah bisa membuat kalimat pertanyaan dan melakukan wawancara terhadap Dilva. Dan Dilva pun tadi menyimak dengan baik penjelasan dari Bu Maya. Oke, sekarang Dilva yang membuat kalimat tanya yang akan dijawab oleh siapa ya? Kelas magnesium. Hup. Moza lagi yang keluar. Safero, ada Safero? Safero main yuk. Tidak ada Saveronya, diganti. Hup, Ceo. ada Ceo tadi. Ceo ada ya Ceo nih. Bu Indah sudah lama tidak mendengar suara kakek Ceo. Mana kakek Ceo? Kakek Ceo. Kan Ceo jadi kakek-kakek waktu assembly. Mana Ceo-nya tidak ada? Ceo? Sepertinya tadi ada Bu Iya, kayaknya. tadi Bu Indah lihat. Iya, tidak kayaknya ada. lagi nge-lag mikrofonnya. jawabannya ada. Oh, ya, tidak jadi deh Bu Indah mendengar suara Ceo ya. Oke, kalau begitu ganti lagi. Hup. Dilva lagi tidak ada katanya. Fahri tidak ada. Hup. Aksa. Aksa ada ya? Aksa. Oke, Dilva siap-siap untuk memutar spin dan memilih angka hewannya ya. Sebentar kita spin dulu kata tanyanya.
Apa yang keluar? Oh, mengapa lagi? Tidak ah, nggak mau ah kalau mengapa lagi. Kita Bisa yang silakan saja mengapanya. nge-freeze, Bu. Nge-freeze? Bu. Ditulis Saya masih apresium, Bu. Bentar. Oh, bukan nge-freeze, Bu Indah lupa ganti scene. Maaf ya, anak-anak. Bu Indah lupa ganti scene. Nah, ini nih. Oke, sebentar. Kita ulang. Di mana? Ulang ya. Kira-kira kata tanya apa yang muncul? Apa? Dilva, dapat ya? Kata apa dengan hewan nomor berapa, Dilva maunya? 5, Bu. 5. Oke, wow, hewan apa ini? Wah, lu Ikan apa? Hiu paus. Hah? Hiu paus? dugong. Dugong. Ya, oke. Silahkan nih, Dilva silahkan berpikir kalimatannya berhubungan dengan kata apa dan ikan dugong. Apa makanan dugong? Apa makanan ikan dugong? Begitu ya? Buka di book presentasinya ketutup. Hah? Presentasinya ketutup? Oh, Ya. ketutup Dilva. Lain. Tidak Cuma kok. tulisan level 4 SD presentation. Tidak ah. Ya. Oke, coba tadi pertanyaan dari Dilva, apa makanan ikan dugong? Aksa? Nanti dulu sebentar. Jadi, apa makanan ikan dugong, Aksa? Makanan ikan dugong. Masih, Bu. Masih. Presentasinya di Akioma level 4 presentation, Bu, tulisannya. Gimana? Coba di teman-teman yang lain presenting Bu Indah normal tidak? Berarti di Akio ada teman-teman ya. Alhamdulillah lancar. Di teman-teman yang lain juga lancar. Normal, enggak abnormal. Iya, alhamdulillah. Sepertinya memang ada beberapa yang gangguan. Tidak apa-apa, kita lanjut dulu. Aksa, tadi pertanyaan dari Dilva. Bu Ina mau dengar lagi pertanyaan dari Dilva supaya lebih jelas ya. Dilva boleh ulang lagi pertanyaannya supaya Aksa bisa mendengar lebih jelas. Sebentar, Bu Ina mau cari Dilva dulu. Oke, silakan. Apa makanan dugong? Ikan dugong. Apa? Apa makanan ikan dugong? Apa jenis makanan ikan dugong? Seperti itu ya, Dilva ya. Oke, Aksa di mana Aksa? Bu Ina mencari Aksa tidak ketemu ini. Silakan Aksa. Makanan ikan dugong adalah ikan kembung. Makanan ikan dugong adalah ikan kembung. Ikan kembung adalah ikan yang masuk angin ya. Jadi kembung perut. Tidak Iya ya. Bu, kembung perutnya. Kirain kalau ikan kembung makanannya Soalnya es Aksa. terus. Oh soalnya angin enak. terus. Iya ya betul ya. Ikan Terima kembung yang kasih. lagi sakit perut. Ikan-ikan kecil ya jawabannya. Terima kasih Aksa. Sekarang kita mau pindah. Kita mau pindah ke kelas lain. Tadi magnesium sudah, sekarang platinum. Di mana? Ya, kata di mana yang dihubungkan dengan salah satu hewan yang ada di sini. Kianu boleh pilih salah satu gambar. Mau yang mana? Nomor 1, 2 atau 4? 1. Wah, ikan badut. Coba Keanu buat kalimat tanyanya untuk dijawab oleh Tisha yang berhubungan dengan kata tanya di mana dan ikan badut. Silakan Keanu. Keanu masih di mute? Ya Bu, Ya, coba. Buat kalimat tanyanya. di Di mana? mana ikan badut tinggal?
Di mana ikan badut tinggal? Tisha, boleh dijawab Leticia? Ikan Kameranya badut. dibuka dulu. Ikan. Tisha, kameranya dibuka dulu. Udah Ibu. Kok Ibu Indah masih begini tampilannya? Oke, tidak Kalau apa-apa, di Hio Ibu lanjut. nggak tahu Lam. Iya, tidak apa-apa, Hio lanjut. Ikan badut tinggal di air. Ikan badut tinggal di air ya? Iya ya, jelas ya kalau jenis ikan mah di air, tapi di airnya di mana? Ikan badut tinggal di laut. Tinggal di laut. Nah, ini baru muncul kameranya. Boleh diulang lagi, Tisha? Ikan badut tinggal di laut. Ikan badut tinggal di laut. Atau dia bersembunyi di mana tadi? Teman baik ikan badut ini? Dari huruf A tadi kata Bu Maya, teman baiknya ikan badut adalah dari huruf A. Anemon. Anemon. Akio, terima kasih sudah membantu. Terima kasih. Nah, untuk iridium, sekarang iridium gilirannya. Bu Indah tidak akan pakai spin. Silahkan, boleh raise hand yang paling cepat, dia akan menjadi penanya. Ahtar akan dijawab oleh Valia. Ya, Ahtar yang bertanya, Valia yang menjawab. Bu, Ahtar kelas iridium, Bu. Kan memang iridium Bu Indah tadi mintanya. Hilmi kurang fokus, belum minum ya. Ya, Hilmi? kedengeran, Bu, tadi soalnya. Oke, Ahtar, siap. Bu Indah akan spin dulu kata tanyanya. Kira-kira apakah yang muncul? Wah, di mana lagi? Tidak di mana sudah tadi? Nggak mau diganti. Apa juga sudah tadi kita ganti. Kira-kira apa ya yang muncul? Bagaimana? Ya, Ahtar, bagaimana dihubungkan dengan salah satu gambar ini? Ada nomor 2 dan nomor 4. Ahtar boleh pilih. Nomor 2, Bu. Nomor 2. Ahtar Iya, Bu. Nomor 2, oke. Wah, nomor 2 adalah apa ini coba? Hewan apa? Kuda laut. Kuda laut. Silahkan Ahtar buat kalimat tanya yang akan dijawab oleh Valia berhubungan dengan kuda laut. Kata tanyanya tadi bagaimana dan kok ikan sih? Kuda laut. Bagaimana kuda laut berkembang biak? Bagaimana cara, ya ditambahkan, bagaimana cara kuda laut berkembang biak? Boleh diulang Ahtar? Bagaimana cara kuda laut berkembang biak? Oke, terima kasih Valia. Jelas pertanyaannya? Jelas Bu. Ya, silakan boleh dijawab. Bagaimana cara kuda laut berkembang biak? Bu Indah jadinya salah menyebut. Kuda laut berkembang biak dengan cara ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Masya Allah, lengkap sekali jawabannya. Hebat-hebat ini. Satu lagi sekarang Valia yang bertanya, yang akan dijawab oleh teman iridium juga. Siapakah teman iridium di sini yang sudah raise hand? Boleh deh Hilmi nih, tadi karena Hilmi telat bergabung. Valia yang bertanya ya. Iya Bu. Oke, Bu Indah akan hilangkan kata bagaimana supaya hanya muncul 3. Kata berapa? Ya, Valia, kata tanyanya berapa? Yang berhubungan dengan hewan nomor 4 karena tidak ada pilihan lagi. Nomor 4 hewannya adalah hewan apa ini Valia? Paus hiu. Hiu paus, bukan paus hiu, terbalik ya. Hiu paus. Ya, boleh silakan Valia buat kalimat tanyanya yang berhubungan dengan hiu paus. Berapa puting susu yang
Ayo, tidak boleh ragu-ragu. Berapa? Tadi Bu Maya menjelaskan tentang hiu paus ini mempunyai badan yang seperti apa, terus dia menyelam di kedalaman berapa meter. Di kedalaman berapa hiu paus hidup? Nah, Hilmi, di kedalaman berapa hiu paus hidup? Hilmi, mana Hilminya? Oh, ini Hilmi. Hilmi, boleh silakan dijawab? Apa tadi, Bu? Di kedalaman berapa hiu paus hidup? Aku tadi belum sempat nyatet, Bu. Banget. Iya, Hilmi tadi telat ya. Jadi tidak tahu yang disampaikan Bu Maya. Dan memang pertanyaan dari Valia ini cukup susah. Ada yang bisa Sebentar, Bu, menjawab? sebentar, Bu. Oke, Aku lihat buku dulu. Boleh. Segera. Yang lain boleh bantu Hilmi, kira-kira ada yang tahu di kedalaman berapa hiu paus ini hidup? Tahu, Bu. Di Siapa kedalaman itu? 1 juta meter. Siapa itu yang tahu? 18 meter. Rehan, berapa Rehan? 100 meter ke bawah, Bu. 100 meter di bawah? Di bawah apa? Di bawah permukaan laut. Masya Allah, luar biasa ini. 18 meter, Bu. 18 meter. 18 meter. Nah, Bu, ini, Bu. Oh, Sebentar. Hilmi sudah menemukan di buku. Berdasarkan buku berapa meter? 18 meter, Bu. 18 meter di bawah permukaan Laut. laut. Masya Allah, luar biasa hebat ya. Meskipun Hilmi tadi telat bergabung ke Jimmy, tapi Hilmi segera mencari referensi dari bacaan buku yang ada di rumah. Akhirnya bisa menjawab pertanyaan dari Valia yang cukup susah. Nah, berarti nih ke depannya kalau ada informasi Jimit atau ada kegiatan-kegiatan, kalian harus segera bergabung supaya tidak terlewat informasi yang disampaikan oleh guru-guru. Hari ini guru-guru sengaja tidak meminta kalian untuk ayo silakan masuk ke Jimit level. Tidak ada ya, di grup tidak ada informasi itu ya? Tidak, Bu. Tidak ada, tapi kalian bisa masuk. Iya, Bu, Kalian tahu benar. kalau sekarang ada Jimit dari mana? Dari jadwal yang sudah di-share di dashboard. Jadi sebetulnya tanpa guru-guru harus mengingatkan, ayo sekarang kalian silakan cek dashboardnya, terus silakan masuk ke Jimmy. Tanpa guru-guru bilang seperti itu pun kalian sudah tahu kegiatan selanjutnya apa ya. Nah, karena sudah jam 11.55 kita harus mengakhiri nih. Bu Indah juga sepertinya sudah kehabisan bahan bakar nih kapal selamnya. Kalau terus-terusan berada di sini bahaya nanti Bu Indah. Oksigennya habis. Nasibnya sama seperti para prajurit kapal selam Nanggala nanti ya. Bu Indah jadi bisa meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Bahaya kalau begitu. Jadi Bu Indah harus segera kembali ke permukaan supaya bisa mengisi kembali bahan bakar dan Bu Indah pun bisa menghirup udara segar lagi di daratan. Nah, untuk itu Bu, aku sering baca buku. Iya, alhamdulillah, semangat Hilmi ya. Nah, untuk itu yuk kita akhiri dulu Jimit hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majlis. Subhanallah.